إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syariat Islam adalah syariat yang lengkap. Agama ini agama yang sempurna. Bagaimanakah Islam telah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, mengatur hubungan manusia dan manusia yang lainnya, dari sekup yang kecil, hubungan seorang suami dengan istri dan sebaliknya, hubungan anak dengan orang tua dan sebaliknya, hubungan manusia tetangga dengan tetangga yang lainnya. Lebih luas dari itu, hubungan sesama kaum muslimin, satu muslim satu dengan yang lainnya. Dan juga lebih dari itu, ma'asyiral muslimin, Islam mengatur bagaimanakah hubungan seorang muslim dengan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah pembahasan kita pada siang hari ini tentang permasalahan bagaimanakah hubungan seorang muslim dengan orang-orang kafir. Dan sebelum kita lanjutkan, perlu kita ketahui antara kita dengan orang-orang kafir ada satu perbedaan, yaitu perbedaan dalam masalah agama. Agama Islam mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah, sedangkan agama-agama yang lainnya adalah agama yang menyeru kepada kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah dewa-dewa, ada yang menyembah salib, ada yang menyembah Maria dan lain sebagainya. Maka seorang muslim harus mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, dan harus diyakini hal ini. Dan juga meyakini bahwa agama-agama di luar agama Islam adalah agama yang batil. Karena ada upaya-upaya yang diserukan oleh orang-orang kufar. Mereka mengadakan dialog-dialog untuk adanya pendekatan antar agama. Jutaan, triliunan dikerahkan untuk terwujudnya pemahaman bahwa semua agama itu sama. Tidak ada agama yang mengajarkan pemeluknya untuk mencuri. Ini pemahaman yang keliru, bahwa agama kita dan agama yang lain tidak sama. Agama yang lain agama kesyirikan, agama Islam agama tauhid. Dan yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, seruan seperti ini pernah diajukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Orang-orang musyrikin punya usulan, ya Muhammad,
bagaimana kami siap menyembah sesembahanmu selama 1 tahun. Dan sebaliknya kami juga demikian. Kami juga menyembah sembahan kami selama 1 tahun. Lalu bagaimana? Apakah Nabi kita menerima seruan seperti ini? Penyamaan agama seperti ini? Beliau tidak mau mengikutinya. Allah SWT turunkan ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun." Wahai orang kafir dari semua agama, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Saya tidak akan menyembah sesembahan kalian dan kalian tidak menyembah sesembahanku. Dan di akhir ayat dikatakan, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku adalah agamaku. Jadi tidak ada persamaan, ada perbedaannya antara agama kita dengan agama-agama yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimanakah muamalah kita dengan orang-orang selain Islam? Orang-orang kufar, orang kafir dalam Islam dibagi menjadi 2. Ada orang-orang kafir yang mereka itu harbi, memusuhi, memerangi kaum muslimin. Dan di antara orang-orang kafir ada yang tidak memusuhi kaum muslimin. Maka muamalahnya berbeda. Untuk orang-orang yang tidak memusuhi kaum muslimin, kita bisa bermuamalah dengan mereka, berbuat baik dengan mereka diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaqumullahu 'anil ladzina yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Tidak ada larangan bagi kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam masalah agama ini dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil terhadap mereka. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Islam telah mengatur hal ini. Banyak sangkaan-sangkaan bahwa Islam itu isinya kekerasan. Banyak upaya-upaya di luar negeri. Karena sekarang ini bagaimanakah perkembangan Islam di luar negeri? Di Amerika setiap hari ada orang masuk Islam. Di Inggris juga demikian, di Rusia juga demikian. Maka pihak-pihak gereja bermusyawarah mengadakan pertemuan bagaimana ini cara membendungnya. Kok semakin banyak yang masuk Islam? Maka digambarkan Islam itu adalah agama yang mengerikan, supaya orang lari dari agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muamalah antara kita dan orang-orang kafir sudah ditentukan dalam agama ini. Di antaranya yang pertama, apabila kita berjumpa dengan mereka, tegur sapanya bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan, "Idza salama alaikum ahadun ahli kitab, faqulu wa alaikum." Kalau ada salah seorang dari ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka balaslah dengan wa alaikum, tanpa dilanjutkan wa alaikumussalam, karena itu adalah doa. Kalau mereka mengucapkan kepada kita, maka sebaliknya kamu juga demikian. Dan kita tidak dibolehkan untuk memulai ucapan salam kepada mereka. La tabda'u bil yahudi wan nasara bis salam. Janganlah kamu mulai kepada orang ahli kitab Yahudi Nasara dengan ucapan salam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus salam kita tidak bolehkan untuk mulai, karena itu isinya doa-doa. Berbeda dengan salam-salam selain kaum muslimin yang di situ tidak ada semacam doa kebaikan. Kemudian yang kedua, kita dilarang untuk menyakiti mereka, menganiaya mereka atau membunuh mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Abdullah bin Amr, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatul jannah." Siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Larangan kita untuk menganiaya orang-orang selain kaum muslimin yang mereka ini tidak musuhi kaum muslimin.
Selanjutnya, kita diperbolehkan untuk saling memberi. Rasulullah SAW ketika beliau di kota Madinah diberi hadiah dari raja-raja kafir masa itu. Seperti Raja Mesir mengirim hadiah kepada Rasulullah SAW dan beliau terima. Demikian juga sebaliknya kalau kita memberi orang kafir diperbolehkan. Umar bin Khattab pernah memberikan hadiah kepada saudaranya yang kafir di kota Mekah. Dan untuk saling memberi ini, kalau kaitannya dengan masalah sesembelihan, yang diperbolehkan kita untuk menerimanya khusus orang-orang ahlul kitab. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Makanan ahlul kitab halal untuk kalian, yaitu sembelihan-sembelihannya. Kalau selain ahlul kitab, tidak diperbolehkan kita untuk menerima khususnya sembelihan. Orang Hindu, Buddha kalau menyembelih tidak menyebut nama Allah. Karena kita dilarang untuk makan makanan dari sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarullah alaihi. Jangan kalian memakan makanan yang tidak disebut, yaitu sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, aturan berikutnya, kaum muslimin kalangan laki-laki diperbolehkan menikahi orang-orang kafir, khususnya orang-orang ahlul kitab. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahum. Wanita-wanita ahlul kitab yang mereka ini menjaga kesuciannya, bukan seorang pelacur. Bagi kaum muslimin yang laki-laki diperbolehkan menikahinya, agar nantinya kaum muslimin laki-laki ini bisa menarik orang ahlul kitab mengikuti agama Islam. Tapi kalau dibalik, tidak diperbolehkan, tidak boleh seorang wanita muslimah dinikahi orang-orang ahlul kitab. Karena kaum muslimin, khususnya kaum wanita, adalah orang-orang yang lemah. Betapa banyak di negeri kita ini terjadi. Bagaimanakah seorang wanita muslimah berpacaran dengan orang ahlul kitab, orang-orang Nasara. Ketika mau menikah, orang tuanya nggak setuju, suruh masuk agama Islam dulu, lalu masuk agama Islam. Begitu punya anak, balik lagi ke agama Kristen. Sudah tidak suruh apa-apa, wanita lemah, akhirnya mengikuti suaminya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian aturan berikutnya, kaum muslimin dilarang oleh Rasulullah SAW untuk meniru-niru kebiasaan yang menjadi kekhususan orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Betapa banyak kaum muslimin sekarang ini meniru-niru kebiasaan orang kafir. Maka ini ancaman dari Rasulullah SAW. Barang siapa menirukan mereka, maka dia bagian dari mereka. Dalam masalah pakaian meniru-niru, dalam masalah adat bahkan keyakinan juga menirukan mereka. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari khutbah yang pertama tadi kita bisa mendapatkan gambaran bagaimanakah aturan Islam ketika bermuamalah dengan orang-orang kufar. Anggapannya yang keliru kalau kaum muslimin sikapnya keras, menganiaya mereka. Tidak ada yang seperti ini. Mereka keras. Kalau kaum muslimin keras dan mereka, disebabkan karena mereka juga perlu keras kepada kaum muslimin. Dan negeri kita ini, maka toleransi yang sangat melampaui batas. Di negara-negara Eropa, di Amerika, kalau hari raya besar kaum muslimin tidak ada hari libur, tidak ada hari libur Idul Fitri, Idul Adha tidak ada. Di negara mereka, sementara di negara kita ini semua agama diberikan.
Maka lebih toleransi mana yang seperti ini? Di tempat mereka tidak ada libur untuk perayaan kaum muslimin, sementara di negeri kita yang mayoritas kaum muslimin diberikan libur untuk hari raya mereka. Demikian juga kaum muslimin, bagaimana kalau mereka kaum muslimin merayakan hari raya seperti di negara kita ini di bagian timur, ketika kaum muslimin hari raya malah diserang oleh mereka. Kalau orang-orang Nasara di negeri kita ini kalau merayakan malah dijaga, bukan dianiaya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka perlu kita mengerti hukum seperti ini dan bisa menafikan, meniadakan pemahaman yang salah bahwa Islam ini bagaimanakah bersikap keras dalam mereka, mengenai mereka perkara seperti ini tidak benar adanya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khzil kafarata a'da'id-din. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah